Di sini kami akan mencari dedaunan yang akan kita jadikan bahan biosaka. Apa itu bahan-bahan biosaka dan bagaimana cara memilih biosaka yang baik yang benar. Di sini banyak dedaunan biosaka yang banyak kita jadikan bahan alisitor. Mudah-mudahan tanaman ini bisa menjadi sebuah alisitor bagi tanaman kita. Baiklah sobat tani, kita mencari bahannya. Penjelasan sedikit tentang dedaunan yang akan kita pakai untuk pembuatan biosaka. Contohnya seperti dedaunan daun katu. Inilah daun katu. Daun katu ini kalau sekilas kita lihat ini mempunyai ciri khas, tapi ciri khas memang kayak gini daun katu. Ini pucuknya menguning, tapi ini bukan berarti nggak sehat. Ini sehat. Ini memang daun katu ini ciri khasnya memang begini. Ini bisa kita lihat. Ini kuning, tapi ini berarti bukan gak sehat. Banyak sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk bahan biosaka. Ini di sekitar pekarangan pun banyak rumputan yang bisa kita gunakan, seperti dedaunan bawah ini. Ini walaupun kanan kirinya mengalami kendala, ini daunan ini jarang mudah terkena penyakit. Contohnya daunan ini, dedaunan ini tahan sekali terhadap cuaca, baik itu cuaca hujan, kemarau, panas, dia tetap tumbuh subur walaupun itu tanahnya itu gersang, tapi ini bisa tumbuh subur. Kita masih mencari dedaunan yang bisa dijadikan bahan alisitor. Kita keliling. Di sini sangat bingung untuk mencari dedaunan yang bisa dijadikan biosaka. Sebenarnya banyak sekali nih rumputan, tapi kita memilihnya perlu yang fit, dedaunan yang fit. Jadi sobat tani, kita tidak perlu ragu untuk memilih dedaunan untuk dijadikan bahan biosaka. Sebenarnya mudah untuk memilih dedaunan yang bisa dijadikan biosaka. Di sekitar kita itu banyak rumputan, tinggal mana yang kita ingin, kita pahami, dan kita intinya untuk pembuatan biosaka kita mencari dedaunan yang bagus, dan dedaunan itu tidak mudah terserang penyakit, baik itu di musim kemarau ataupun di musim penghujan. Baiklah sobat tani semua, inilah dedaunan yang mungkin bisa untuk dijadikan bahan biosaka. Inilah teman kita untuk pengambilan bahan biosaka. Kita tahu dedaunan ini jarang mudah terkena penyakit. Kita konsumsi pun daun ini bisa menjadikan badan kita sehat, seger.
Ini contohnya rumputan seperti ini. Ini jangan kita lihat pendeknya atau apa bisa menghasilkan biosaka yang bagus apa tidak, tapi kita bisa lihat bagaimana cara dia tumbuh. Kita bisa lihat ketinggian. Jadinya kita, yang bagus itu dia harus yang tinggi atau yang pendek. Tidak, tanaman ini memang pendek, jadinya umurnya pun dia walaupun pendek ini panjang. Alasan kita untuk mengambil daun singkong ini, daun singkong ini jarang terkena serangan hama, dan daun singkong ini kalau belum tua belum rontok. Itulah alasan kita untuk bisa dijadikan bahan biosaka. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Pembuatan biosaka memang perlu tenaga, membutuhkan waktu sedikit lama, tapi hasilnya bisa kita lihat. Sayang di cuaca seperti ini, cuaca hujan, kita tidak bisa melakukan uji coba pada biosaka ini. Mudah-mudahan nanti bisa terang, jadinya kita bisa langsung tes kepada tanaman bagaimana hasil yang kita buat tadi. Kita buat ini. Kita meremasnya perlu perasaan, tidak boleh sambil marah. Jadinya daunnya pun ikut senang, dan nanti hasilnya bagus untuk tanaman kita. Kalau ada yang bilang itu berapa yang harus di daunannya kita gunakan, kita petik atau kita ambil, ini terserah kita. Ada 5 daunan, ada 10 daunan, 20 daunan, 25 daunan pun tidak apa-apa, tidak masalah. Itu semakin bagus. Yang tidak bagus itu tidak membuat atau mencobanya. Kata Pak Muhammad Ansar, di dalam pembuatan jagaba ini kita harus penuh konsentrasi atau di dalam pembuatan biosaka ini kita ini harus berjiwa yang sehat. Jiwa yang sehat artinya tidak sambil marah-marah, sambil ngobrol-ngobrol. Okelah sahabat tani semua dimanapun Anda berada, inilah hasil pembuatan biosaka, dimana pembuatan biosaka itu tidak memerlukan waktu yang cukup lama, dan kita membuat biosaka hanya cukup membutuhkan waktu sekitar 15 menit atau sampai 20 menit, dan hasilnya pembuatan biosaka kita hitam lenggam. Inilah hasil pembuatan biosaka hari ini. Di dalam pembuatan biosaka ini tidak baru satu kali ini, saya membuat biosaka ini sudah 5 kali, dan saya telah mengaplikasikan dan membandingkan bagaimana pembuatan biosaka. Dan di dalam pencarian daunan pun saya sudah memilih yang terbaik di dalam pembuatan biosaka. Menurut saya sudah yang terbaik di dalam pembuatan biosaka. Dan untuk mencari di daunan itu, saya
telah banyak rerumputan atau gulma yang bisa saya pilih untuk jadikan bahan biosaka ini. Dan hasilnya kita buktikan itu cukup bagus. Semuanya cukup bagus. Tapi yang satu ini belum saya buktikan untuk pengaplikasian pada tanaman. Inilah hasil pembuatan biosaka pada minggu lalu. Ini hasil pembuatan biosaka pada minggu lalu. Ini hasilnya dulu hitam, tapi nggak seberapa pekat. Pertama pembuatan. Dan ini sama, ini 1 minggu. Ini tidak hitam, ini kuning sampai sekarang masih kuning-kuningan. Dan ini sama umur 1 minggu, ini tetap kuning, tidak mengalami perubahan. Dan minggu keempatnya dan yang ini sama.